Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kampung dipayun orang panjatkan kutri sang syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana orang masih di pasihan nikmat iman, nikmat Islam, sareng nikmat sehat. Sareng nikmat iman, sareng sehat eta urang biasa kembang ngaliung kanggo ngadangukeun pangaosan anu biasa rutin setiap malam Kamis diayakeun di Masjid Al-Kapai. Sepados untuk nyumbang tingkat waktu ka Pak Ustad bangga disangakeun waktu sareng tepatna. Hatur nuhun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama ucapan terima kasih atas dipersilakan waktu dan kesempatan beberapa puluh menit ke depan untuk sama-sama kita melanjutkan materi tadarus pada setiap malam Kamis kedua 2 bulan sekali, yaitu tadarus buku Turos, salah seorang guru kita, guru Persatuan Islam, Pak Ustadz Kiai Haji Aceh Zakaria Allah, yaitu kitab Al-Hidayah, dan tema yang sedang kita kaji, kalau tidak salah, masih tema kedua, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita memahami, mengamalkan sampai tahap mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah yang disederhanakan dengan kata-kata tamasuk atau intisab, perintah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Kalau tidak salah, baru sampai nomor 7. Sekarang masuk nomor 8. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada al-Islam, Islam mulai datang, Islam mulai hadir
Islam mulai tiba goriban, dalam keadaan asing. Wasayaudu, dan Islam pun akan kembali kama bada'a, sebagaimana mulai datangnya. Kembali dan datang itu dalam keadaan yang tidak berbeda. Goriban, dalam keadaan asing. Asing pula. Dulu dia datang dalam keadaan asing, dan suatu saat ia akan kembali. Kembalinya pun sebagaimana ia datang, ia tiba dalam keadaan asing. Patuba, maka alangkah bahagia. Rasulullah SAW dalam hal ini menjunjung tinggi, memuji, menyanjung, membaguskan. Alangkah bahagia lil gurobai, bagi orang-orang yang dianggap asing. Dalam riwayat Imam Muslim, lafadznya hanya sampai lil guroba. Wa bi riwayatin li Ahmad, dan pada satu riwayat bagi Imam Ahmad, lafadznya bukan hanya sampai lil guroba tadi, tetapi ada ziyadah, ada tambahan. Biziyadati, dengan tambahan, dengan lanjutan. Setelah para sahabat mendengar Rasulullah SAW menyatakan alangkah bahagia orang-orang yang dianggap asing, kila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waman, siapakah al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing? Qala, beliau menjawab, alladzina, yaitu orang-orang yuslihuna, yang membereskan, ida, ketika pasadan nasu, orang-orang, pasada, rusak. Ketika orang-orang rusak, justru mereka membereskan. Karena dominan, karena mayoritas, karena kebanyakan yang rusaknya, maka kuantitas, jumlah yang membereskan relatif lebih jarang, lebih sedikit. Wajar kalau dianggap asing. Nusanisme ngarep sahab, ya, segerintil hanya membereskan, yang lain merusak, mayoritas merusak. Ini segelintir orang membereskan. Karena sedikitnya ini, mereka dianggap asing saat itu. Wa bi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain juga, annahu, bahwa Rasulullah suila, ditanya, anil gurobai, tentang orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ada perbedaan redaksi dengan yang tadi. Faqala, lalu beliau menjawab, alladzina, yaitu orang-orang, yuslihuna, yang membereskan. Aslaha yuslihu, islah, membereskan.
Ma'afsadan nasu, apa yang dirusak orang-orang, min ba'di, setelah aku tiada. Setelah aku tiada, ada yang dirusak oleh orang-orang itu. Sementara oleh sekelompok orang ini dibereskan. Min sunnati, dari sunnahku. Yang dirusak orang-orang setelah aku tiada itu sunnahku, dirusak, dikotori. Tetapi oleh orang-orang ini dibereskan, dan mereka akan dianggap asing, dan alangkah beruntungnya mereka. Lapan terakhir inilah yang berhubungan erat dengan tema kita, bahwa akan tiba suatu saat di mana sunnah afsadan nas, dirusak orang-orang. Entah siapa yang tahu, entah siapa yang sadar, yang bisa mengendus bahwa sunnah dirusak. Kalau rumah dirusak, mungkin semua orang tahu. Kalau Quran dirusak, banyak umat Islam yang tahu. Tapi ketika sunnah dirusak, siapa yang tersinggung? Sebab yang merusaknya pun bukan eksternal dari umat Islam. Dirusak sunnah. Sesuatu yang terhormat, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sunnah afsada, dirusak. Tapi akan tampil walaupun relatif sedikit. Rasul menggunakan kata-kata guroba, dianggap asing. Ini dalalah, berarti jumlahnya tidak akan banyak, tapi relatif sedikit, relatif jarang. Tetapi semampu mereka, dengan tenaga yang mereka miliki, dengan kemampuan yang mereka punya, yang dirusak dari sunnah itu mereka bereskan, dibereskan. Ini pun isyarat apa? Wajib bagi kita berpegang itu bukan hanya kepada Al-Quran, tapi dan sunnah. Pakai dan sunnah. Dan ini salah satu tanda dari mukjizat Nabi SAW, bisa memberitakan apa yang belum terjadi ketika beliau masih hidup. Mim ba'di, setelah aku tiada. Sekarang kalau kita hitung di Al-Manaf, Rasul tiada sudah berapa lama? 1446 kurangi 11, 1435 tahun silam. Setelah aku tiada, kira-kira hari ini sunnah dalam keadaan bagaimana? Kira-kira zaman kita hidup sekarang, sunnah bagaimana? Sama dengan keadaan sunnah ketika Nabi hidup, ketika para sahabat hidup, ketika tabi'in hidup. Sudah rusak belum sunnah hari ini? Sunnah itu yang mana dulu? Lu mana sunnah itu? Sumber syariat selain Quran adalah sunnah. Apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi perbuat, apa yang Nabi setujui, itu sunnah. Siapa yang merusak sunnah? Internal umat Islam atau orang luar? Orang luar, orang luar.
Di luar ayat, tilabat. Dari luar dimotori ini siapa? Al-mustasyrikun, para orientalis, dihantam sunnah. Dari dalam ada yang merusak sunnah. Masa ada? Banyak. Makanya Imam Malik yang jeli, seperti yang pernah kita kaji kata-kata beliau. Bagaimana kata-kata Imam Malik itu? Atau sudah acan kata-kata Imam Malik? Sudah, nomor 4. Jeli Imam Malik. Barang siapa yang membuat bid'ah lalu ia memandang bagus, memandang baik pada bid'ah tersebut, berarti sudah menuduh, sudah menuding Nabi Muhammad SAW khonar risalata, khianat kepada kerasulan. Kalau oleh Imam Malik terendus, kalau tercium. Kalau Imam Malik tidak sederhana adanya bid'ah itu. Membuat satu bid'ah lalu memandang baik berarti menuduh Nabi Muhammad khianat. Coba bagaimana sikap kita seharusnya kepada orang yang menuduh Nabi Muhammad khianat kepada Rasulullah? Manah kurang balik kumaha? Mungkin tergantung kadar cinta kita kepada Nabi SAW. Kadarnya. Cinta ke Nabi bisa jadi semua cinta. Hanya kadarnya yang berbeda. Ada yang cintanya sedikit. Ada yang cintanya sangat. Ada yang sedang. Kalau Imam Malik pasti kadar cintanya begitu besar. Sahawai ngadamel ya. Bid'ah. Lajeng mandang saya dia bid'ah. Hartosna tos nuduh Nabi Muhammad SAW khianat karena Rasulullah. Artinya ada yang tidak disampaikan oleh Rasul, padahal menurut Allah harus disampaikan. Ada yang tidak diajarkan oleh Rasul, padahal kata Allah ajarkan semua. Menuduh seperti itu. Tapi ya yang tadi, tidak banyak orang yang merasakan sunnah diinjak-injak, sunnah disulutkan, sunnah diberantakan, sunnah dihancurkan. Saha mengarawaskan itu dari kalangan umat Islam itu sendiri. Banyak sedikit, makanya akan guroba dipandang asing. Mahiwa nusane semangat sakkan sunnah teh ieu mah nameres. Jadi memang kalau kita memandang bid'ah itu sederhana, tepira, berarti harus betul-betul pemahaman kita terhadap sunnah perlu ditingkatkan, perlu ditambah, perlu dinaikkan. Seperti halnya Imam Malik. Makanya ada hadis riwayat Imam Muslim, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi muhdisan, pelaku bid'ah. Yang melindungi. Kenapa sampai ada ancaman seperti itu? Karena tidak sederhana urusan bid'ah. Pilih pandangan kita terhadap bid'ah jadi melonggar. Bisa jadi memandang tidak apa-apa, memandang biasa. Beda dengan Imam Malik. Karena pemahaman Imam Malik terhadap sunnah
begitu komprehensif, begitu lengkap. Kemudian berikutnya, ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW nomor 9 ini. Akan ada orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran semata, yang mereka pahami, mereka amalkan, mereka ajarkan dan dakwakan hanya Quran. Sunnah mereka tidak tahu menahu, sunnah mereka abaikan. Dalilnya nomor 9, An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu, dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Kalau para sahabat seperti Abu Rafi mendengar langsung hadis ini dari mulut Nabi, kefasihan Nabi mereka dengar langsung. Posisinya bagaimana waktu itu? Mereka menyaksikan langsung. Mereka, kita hanya wijada, menemukan. Kata beliau, la ulfiyanna, la ulfiyanna, benar-benar jangan sampai aku menemukan. Moga-moga aku tidak menemukan. Mudah-mudahan aku tidak menemukan. Ahadakum, salah seorang dari kamu. Dari kamu, siapa kamu? Umat beliau. Benar-benar moga-moga aku tidak menemukan salah seorang dari kamu muttaqian ala arikati, bersandar di atas sopanya. Arikah, sopa. Kartil, ada yang menerjemahkan kursi goyang. Arikah. Pernah Bapak Ibu duduk di kursi goyang? Menunjukkan hati, perasaan, jiwa sedang bagaimana? Senang? Santai, santai. Kalau kata Allah yang tak usah beri santai. Kalau santai, santai, santai. Memang seperti itulah kalau orang duduk di kursi goyang. Biasanya bukan yang sedang dirundung masalah. Santai, sambil apa Pak? Ketika santai pisan terbaik ngerokok. Duduk di kursi goyang, lepus. Kata Rasul, moga-moga aku tidak menemukan salah seorang di antara kamu bersandar di atas sofa, di atas kursi goyang. Ya'tihi amri. Kalau kita rujuk sumber asli hadis ini, Sunan Abu Dawud. Kalau Abu Dawud wa Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Di sini ada lafaz yang terbuang, ya'tihi al-amru min amri. Ya'tihi, dia datang kepadanya, amri, urusanku. Lafaz Abu Daud, al-amru min amri.
Kalau lafaz Tirmidzi ya'tihi amrun, amrun ditanwin. Datang kepada orang tersebut, kepada seseorang kamu tadi, urusanku. Urusanku yang mana? Mimma amartu bihi, di antara apa yang aku perintahkan. Au nahaitu anhu, atau yang aku larang. Bukan yang Allah perintah, yang Allah larang, yang aku perintahkan dan yang aku larang, berarti sunnah. Waktu datang sunnah kepada orang tersebut, fayaqulu, lalu dia berkata, yang Rasulullah perintah, yang Rasul larang, kata dia, la adri. Kalau la adri, lafaz Tirmidzi. Kalau lafaz Abu Dawud, la nadri, pakai nun. La adri, saya tidak tahu. Ketika datang disebut-sebut, diungkit-ungkit sunnah, saya tidak tahu. Wa ma wajadnahu, baik Abu Dawud maupun Tirmidzi tidak pakai wawu sebetulnya. Ma wajadnahu tanpa wawu. Tidak ditemukan baik pada lafaz Abu Dawud maupun lafaz Tirmidzi wawu. Ma apapun wajadnahu yang kami temukan di kitabillahi, di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, ittaba'nahu, kami akan mengikutinya. Kalau kami menemukan dalam kitab Allah, akan kami ikuti. Tapi kalau selain itu, tidak. Berarti ada inkar, pengingkaran terhadap sunnah. Muncullah tahun berapa di Indonesia muncul Qur'aniyah, inkarus sunnah. Kalau yang ada dalam Quran baru dipegang teguh, tapi kalau yang ada dalam sunnah tidak. Mereka abai, mereka tidak perhatikan, mereka tidak mengikuti. Makanya hadis ini dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, disebutkan bahwa hadis ini mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul isi hadis ini mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Mukjizat, kenapa disebut mukjizat? Karena Nabi bisa menerangkan kejadian yang akan datang. Nabi menerangkan apa yang terjadi setelah beliau tidak ada. Mukjizat. Tadi di awal hadis Rasul mengatakan la ulfiyana, moga-moga aku tidak menemukan. Tapi ada isyarat akan adanya kelompok seperti ini. Yang tadi merusak sunnah, kalau ini menolak sunnah. Kita termasuk pihak yang mana? Merusak, menolak. Pilih. Yang lain merusak, kita membereskan. Yang lain menolak, kita menerima, mengakui sunnah. Seandainya tidak ada sunnah, jenazah di bagaimanakah kira-kira? Mayit di bagaimanakah jenazah seandainya tidak ada sunnah?
Adakah di dalam Al-Quran yang menyuruh untuk memandikan jenazah? Ada tidak dalam Quran? Surat apa yang berapa? Setelah dimandikan, disolatkan. Kapan dulu disolatkan dulu? Oh iya. Syariat mengkafani jenazah di mana didapatkan? Sunnah. Setelah dikafani, disolatkan. Perintah menyolatkan jenazah di mana? Sunnah. Setelah disolatkan, dikuburkan. Ada tidak dalam Quran perintah menguburkan jenazah? Sunnah. A sampai Z, pengurusan jenazah itu dalam sunnah. Kalau kita ingkar sunnah, termasuk saudara-saudara kita yang ingkar sunnah, kita tidak tahu kalau ada jenazah di bagaimanakan. Betul tidak konsisten mereka menolak sunnah. Termasuk rincian kaifiah sholat di mana ditemukan, tafsirnya, detailnya, sunnah. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Jadi syariat akan ada yang hilang ketika sunnah diingkari. Riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Al-Ashir yang 10. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau berkata, Inna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li, bersabda kepadaku, Ya bunayya, wahai anakku. Kalau Anas putra siapa? Anas bin Malik. Tapi Rasulullah memanggilnya wahai anakku. Boleh tidak anak orang lain kita panggil wahai anakku? Training. Ya anaki. Pada asal putra muda. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Kan Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim, ayahnya Malik. Lalu Malik meninggal. Lalu Ummu Sulaim dinikahi Abu Thalhah. Dari pernikahannya Ummu Sulaim dengan Malik, lahir Anas bin Malik. Ketika usia Anas 10 tahun, beliau dititipkan oleh ibunya supaya menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika usia 10 tahun, berarti beliau menjadi pelayan Nabi sampai Nabi wafat itu 10 tahun kurang lebih. Berarti menjadi pelayan Nabi kurang lebih dari usia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tahun. Bagaimana watak anak di usia-usia seperti itu? Sedang bagaimana watak anak di usia remaja? Wataknya sampai seorang kurang aja. Jadi Anas bin Malik menerima hadis-hadis dari Rasulullah SAW di usia-usia itu. Rasul wafat, Anas masih hidup. Abu Bakar wafat, masih hidup. Umar wafat, masih hidup. Utsman wafat, masih hidup. Ali wafat pun masih hidup. Ali wafat tahun 40. Anas masih hidup. Tahun 93 Hijriah baru Anas wafat.
sahabat kedua terakhir wafat Anas. Sahabat itu tinggal satu orang setelah Anas wafat. Anas itu kedua terakhir sahabat Nabi yang wafat. Tahun 93 wafatlah beliau pada usia 103 tahun. Ada yang sudah 103. Beliau 103. Biasa dikawai. Anas itu usia 103 wafat. Hadis yang beliau terima selama 10 tahun itu banyak diterima oleh sesama sahabat, tabi'in pun yang senior, junior, bahkan atba'ut tabi'in. Banyak sekali yang Anas bin Malik share kepada para pencari hadis sampai beliau wafat. Berapa generasi murid beliau? Oleh karena itu wajar kalau Rasul memanggilnya dengan nida ulutfin, panggilan yang lembut katanya. Makanya salah satu nama dan sifat Allah Al-Latif. Allah itu lembut, maha lembut Allah. Ketika ada hambanya berbuat dosa, dikumahakeun ku Allah. Langsung diadab? Tidak. Yang berbuat dosa ini sakit, disembuhkan oleh Allah tidak? Sembuhkan. Yang berbuat dosa ini butuh rezeki, diberi rezeki tidak? Atau mendadak hentikan karena berdosa? Tidak. Kalau itu maha lembut. Rasul memanggil Anas dalam hal ini dengan panggilan yang lembut. Ya bunayya, wahai anakku. Kalau kita jadi Anas, bagaimana hati dan perasaan kita? Dipanggil seperti itu. Ya anakku, karena mana kumaha? Cak, sami teh. Ya anakku, lembut. Karena akan menyampaikan sesuatu yang maha penting. Maka hati, jiwa, perasaan lawan bicara dalam hal ini Anas betul-betul dalam kondisi siap menerima. Ya bunayya, wahai anakku, in qadirta, bila engkau mampu, bila engkau mampu. Bagaimana kalau tidak? Bukan itu maksud Nabi SAW. In qadirta itu lakukan semampumu. Bukan bila mampu kerjakan, bila tidak usah. Bukan itu maksud sabda Rasul yang ini. In qadirta, bila engkau mampu, antus biha wa tumsiya, ada pada waktu pagi dan sore. Ada pada waktu pagi dan sore. Bagaimana kalau siang? Bagaimana kalau malam? Pagi dan sore. Apa maksud pagi dan sore? Jami'un laili wan nahari, seluruh malam dan siang maksudnya. Sepanjang waktu pagi dan sore di sini. Sanes enjing-enjing sareng sonten we. Siang mah teu kedah. Wengi mah teu kedah. Ini bagian dari kebiasaan ucapan orang Arab. Makanya dalam Quran Allah disebut Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Allah itu Rabbnya timur dan barat. Kalau Rabbnya utara siapa? Rabbnya selatan. Timur dan barat itu mewakili seluruh arah
Pagi dan sore itu mewakili seluruh waktu, mewakili. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh menyakiti tetangga. Oh, berarti rukun iman berapa? Allah dan hari akhir berarti berapa rukun iman? Tetap 6. Kenapa disebut 2? Mewakili. Maka masa mewakili semua? Kalau musda satu cabang jadi peserta semua? Tidak, mewakili. Pek mewakili nanti tilu jami. Ya tadi cabang kan mau tilu jami, bukan mewakili. 3 itu sama dengan semua, kan mewakili. Makanya dalam kitab Tuhfatul Ahwadi disebutkan bahwa antus biha wa tumsiya itu jami'ul laili wan nahari, seluruh malam dan siang, tiap saat, tiap waktu. Jika engkau mampu, maksudnya usahakan. Ada pada waktu pagi dan sore, maksudnya tiap waktu. Walaisa, pakai waw di sini. Walaisa fi qalbika, dan tidak ada dalam hatimu gishun, curang, menipu, kotor, li ahadin, kepada seorang pun, kepada orang lain. Bersih hati, iraha bersih hati na kenying-kenying sonten tiap waktu, bukan pagi bersih, sore bersih, siang kotor, malam kotor, pagi bersih lagi, siang kotor, sore bersih lagi. Bukan seperti itu maksud hadis ini. Jami'ul laili wan nahar. Dalam hatimu tidak ada curang kepada seorang pun. Bila kamu mampu seperti itu, maka lakukanlah. Bila kamu mampu, lakukanlah. Melakukan apa? Coba. Melakukan apa? Melakukan bersih hati. Bagaimana melakukan bersih hati? Hari ngelakukan bersih mana? Kumaha? Dibagaimanakan hati supaya bersih? Kalau pakaian kan jelas sekali cuci, wadah dicuci. Kalau hati di laundry. Abdullah bin Amr saja ketika sudah diberitahu oleh seorang sahabat yang dipastikan masuk surga oleh Rasulullah SAW, ternyata salah satu faktor penyebabnya adalah bersih hati kepada orang lain. Abdullah bin Amr sampai bermalam 3 hari di rumah orang ini. Karena orang ini tiap datang ke masjid, kata Rasul, yadlumu alaikumul rajulun min ahli jannah, akan datang kepada kalian sekarang, bukan besok, bukan lusa, sekarang, salah seorang calon ahli surga. 3 hari berturut-turut Rasul mengumumkan itu, sampai Abdullah bin Amr sedikit berdosa kepada orang ini. Beliau mengaku ada perselisihan dengan orang tuanya, sehingga harus bermalam di tempat orang tadi. Padahal tujuan sebenarnya adalah dari mulai bangun tidur sampai tidur orang tersebut diperhatikan amalnya bagaimana. Penasaran dan ingin meniru.
Setelah 3 hari habis, rasa penasaran belum hilang. Karena ternyata amal orang tersebut biasa-biasa saja. Menurut Abdullah bin Amr biasa-biasa. Menurut orang mah duka. Akhirnya Abdullah bin Amr memberitahu orang itu maksud sebenarnya, bahwa sebenarnya tidak ada perselisihan dengan orang tuanya. Penasaran, Rasulullah menyatakan orang ini calon ahli surga. Beliau penasaran, amal apa yang membuat masuk surganya itu. Ternyata kata orang tadi, illa ma ra'aita, amalku sebagaimana yang kau lihat. Tepeda ayat salira, amalnya terbenten. Ayat salira ada ayat kecil, amal abdi. Hanya baru hati saya selalu bersih kepada orang lain, tidak pernah hasad kepada kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Baru Abdullah bin Amr menemukan yang dicari. Ini yang dicari. Tapi ternyata alladzi la nutiku, sesuatu yang kami belum tentu mampu, belum tentu bisa. Saur simpuri majiganunya Abdullah bin Amr teh abdi milaria etos kapenak sudah tegampil. Ternyata sesuatu yang belum tentu kami bisa, belum tentu kami mampu. Itu Abdullah bin Amr. Untuk bersih hati itu kata beliau tidak mudah. Tapi untuk kita mah bagaimana? Sami Abdullah bin Amr. Kira sami. Para ilmu lagi begitu. Seandainya Abdullah bin Amr mengatakan sesuatu yang belum tentu kami bisa, mungkin apalagi kita. Bersih hati. Hati bersih, tidak ada gish, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada kotor, tidak ada hasad. Kira-kira kita mampu berarti berapa lama untuk bersih hati? 1 tahun cekap latihan bersih hati, 5 tahun itu. Makanya in qadir tamat, bila engkau mampu. Tapi kata para ulama maksudnya usahakan. Sanes kami mampu bersihkan hati, teu mampu mah tesoyos-yos bukan itu. Kata para ulama, maksud sabda Rasul ini. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, li, ada lafaz li dalam hadis asli. Kemudian Rasul bersabda li kepada aku, ya bunayya, wahai anakku, wa dzalika, demikian itu, isim isyarat. Isyarat kemana? Yang tadi dalam hati tidak ada gish. Demikian itu min sunnati, termasuk sunnahku. Sunnah yang jarang diangkat. Biasanya sunnah yang sering diangkat apa, Bu? Saum, sunnah, sholat, sunnah. Tapi sunnah yang ini jarang di-share di media sosial. Bersih hati setiap waktu pun bagian dari sunnah. Kalau kotor hati berarti bid'ah. Tidak nyunah. Dan Rasulullah mah menyebabkan wadalika min sunnati. Demikian itu termasuk sunnah. Waman, dan barang siapa dalam Sunan Tirmidzi ahya
Upami di buku terjemah ahya ahabba. Di buku aslinya juga ini ahabba, tapi di Sunan Tirmidzi ahya titiknya 2 pakai alif. Ahya menghidupkan, sunnati sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sunnahku yang mana? Yang tadi atau semua? Semua, termasuk yang tadi. Nusanisme mana di orang, ya mah dibersihkan, ini pun bagian dari sunnah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti yang mencintaiku. Bukti mencintai Rasul adalah menghidupkan, bukan merusak, bukan mematikan sunnahku. Di kita sering terdengar ini adalah membuktikan cinta Nabi. Kikiaan teh menurut hadis ini keliru. Mencintai Nabi dengan merusak sunnahnya, dengan mematikan sunnahnya, bahkan menghidupkan bid'ah. Klaimnya karena mencintai Nabi, tapi bid'ah lebih dihidupkan. Bagaimana kaitannya dengan pernyataan Imam Malik? Barang siapa yang membuat satu bid'ah lalu memandang baik, berarti menuduh Muhammad SAW khianat terhadap Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia mencintaiku, kata beliau. Waman ahabani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i, maka dia akan bersamaku. Bersama tapi beda tingkat. Karena tingkat surga Nabi beda dengan umat. Bersamaku itu bukan berarti bersama dalam tingkatnya juga. Bersama di surga temu benten tingkat surga. Bil jannati, di surga. Bersamaku di surga. Siapa yang dijanjikan itu? Yang mencintai Nabi. Yang mencintai Nabi dibuktikan dengan apa? Ahya sunnati, menghidupkan sunnahku. Sunnah Nabi itu dihidupkan, bahkan ketika oleh orang dimatikan, oleh orang ini dihidupkan. Bukti cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, ada janji dari Nabi akan bersama beliau di surga. Itulah yang ke-10. Yang ke-11 sama dari Anas. Nabi bersabda, man rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang rogibaan, hadis ini sudah di hadis yang panjang nomor 7. Ini akhir hadis itu. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidak menyukai sunnahku, apalagi menghidupkan, menyukai saja tidak. Falaisa minni, maka dia bukan dari golongan. Ancaman dari Nabi, tidak diakui sebagai bagian dari golongan Nabi, bukan dari golongan. Riwayat Muslim. Nomor 12, an Abdillah ibni Amrin Umar. Kalau di buku Amr Umar. Nomor 12 Amr Umar di buku
Umar, semua Umar. Padahal yang benar adalah Amr. Dari Abdullah bin Amr bin As, Amin Nabi, dari Nabi SAW, annahu qala, bahwa beliau bersabda, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta yakuna hawahu, kecuali keadaan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu termasuk di dalamnya perasaan. Tabaan, mengikuti, lima jitu bihi, kepada apa yang aku bawa. Hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang aku bawa. Yang Rasul bawa apa selain Quran? Sunnah. Hawa nafsunya mengikuti. Tidak ada lagi pembangkangan, penolakan, tapi mengikuti, taat kepada Quran dan Sunnah. Hawa nafsunya. Hawa nafsu itu termasuk perasaan. Dorongan bid'ah muncul itu kan dari sini. Perasaan, hawa nafsu. Sepertinya kurang sopan kepada Nabi. Kalau dalam sholawat langsung menyebut nama, Allahumma sholli ala Muhammad. Menyebut nama dalam pergaulan sehari-hari saja kepada yang lebih tua kita menyebut. Kalau orang Bandung, Kam, A, PT. Kalau Sumatera, Bang. Kalau di Jawa, Mas. Itu dalam kehidupan sehari-hari kepada orang biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perasaan bagaimana? Sopan tidak kepada Nabi? Menyebut nama langsung, sholli ala Muhammad. Maka menurut perasaan, alangkah baiknya dalam rangka memuliakan, menghormati beliau, ditambahlah Sayyidina sebagai penghormatan, etika, attitude. Bagus tidak menurut perasaan? Bagus. Tetapi ibadah dasarnya bukan perasaan. Ibadah tidak boleh perasaan turun campur dalam merubah lapan ibadah. Kalau ukurannya hawa nafsu, baik. Kalau tawaf, berdoa hanya di sudut mana? Tawaf rukun Yamani sampai Aswad, doanya sebelinti. Hiji, Rabbana atina fid sana wa akhirati sana wa qina adzaban. Kan sayang nih di sudut lain tidak berdoa, lebah. Makanya tidak sedikit yang menambah doanya, dikir. Apa dasarnya? Apa dorongannya? Hawa. Tapi ibadah ukurannya bukan itu. Menurut sunnah Nabi, kalau safar, kalau bepergian, sholat itu tam atau kosong? Kosong. Sayang, lebar, gitu. Perasaan sama. Makanya hadis ini betul-betul menukik terkait
sami'na wa ata'na terhadap Quran dan Sunnah. Kecuali hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang aku bawa. Mengikuti. Kalau mengikuti di depan, di kanan, di kiri. Mengikuti di belakang. Bermakmum kepada apa yang Rasul bawa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi kalau di buku yang kita temukan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Yang terakhir, untuk lebih memperinci perintah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. An Abbas bin Rabi'in qala, dari Abbas bin Rabi' ia berkata, Ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Umar bin Khattab. Kalau Abdullah bin Umar, anhuma. Saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang masuk Islam ketika Rasul baru 5 tahun diutus. Rasul diutus itu baru 5 tahun, berarti usia Rasul berapa? Mulai diutus 40 tahun, 5 tahun baru diutus, berarti 45 tahun. Masuk Islamlah Umar bin Khattab. Berapa usia Umar waktu masuk Islam? Ketika Rasul 45 tahun, Umar berapa? Selisih usia Umar dan Rasul itu kan berapa tahun? 12, kurang lebih 12 tahun. Rasul 45 kurangi 12 berapa? 27 dan 8 berapa? Umar masuk Islam di usia ini. Rasul wafat usia 63, kurangi 12 usia Umar. Abu Bakar usia 63, kurangi 10 dari usia Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, usia Umar berarti 53. 10 tahun berikutnya Umar yang wafat ketika usia 63 tahun. Saya melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar, mencium hajar, yaknil aswada, yakni hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad hitam. Kalau batu putih hajar abyad, karena hitam hajar aswad. Apa alasan Umar mencium hajar aswad? Karena meyakini ada kekuatan pada hajar aswad? Bukan. Karena taat Rasul. Mana buktinya? Wa yaqulu, dan beliau berkata, Inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui aku, annaka hajarun, bahwa engkau hanya batu, tidak lebih dari sekedar batu. Di kitab batu dianggap apa? Bisa jadi sakti, bisa jadi lari sedagang, bisa jadi cita-cita tercapai, padahal batu. Pencerahan
menilai batu itu sekedar batu, itu dari mana pencerahannya? Pencerahan dari mana? Kita menilai batu itu ya batu, menilai orang itu ya orang, menilai kuburan ya kuburan, menilai gua ya gua, menilai mata air ya mata air, tidak lebih. Itu pencerahan dari mana? Dari akidah. Dengan akidah Islam, kita diedukasi menilai segala sesuatu itu proporsional. Ningal jami, ngejami, tidak lebih. Bagaimana lumrahnya orang? Ya begitulah orang. Tidak akan menganggap serba tahu, serba bisa, serba mampu. Kalau dapat pencerahan dari akidah. Melihat kuburan, ya kuburan. Kuburan yang satu dengan kuburan yang lain bedanya apa? Ayah bentana kaya. Hari ngalangkung karena tangkal caringin murika bulu pun. Hari ngalangkung karena tangkal cau, biasa-biasa. Apa ada bedanya dua pohon ini? Menurut akidah Islam, tidak. Hari pesol dapur tada diibakkan, kembang seberapa roti. Hari keris notos Yusua seberapa. Disimpan lagi di mana? Sampai pesol dapur. Apa bedanya? Ada mata air yang dipusti-pusti, padahal sama dengan mata air yang lain. Pencerahan ini datang dari akidah Islam yang lurus. Menilai segala sesuatu proporsional. Menilai batu, ya batu. Mau batu ali, mau batu apa? Taman ali. Tidak punya kekuatan apa-apa. Sama dengan batu yang lain. Hajar Aswad pun kata Umar demikian. Apalagi batu yang ada di negeri kita, batu itu biasa. Makanya kata beliau, ini a'lamu annaka hajarun, sesungguhnya aku tahu engkau itu hanya batu. La tadurru wa la tanfa'u. Nah, ini menolak akidah yang menyimpang terkait Hajar Aswad. La tadurru wa la tanfa'u. Tidak bisa memudaratkan, tidak bisa memberi manfaat. Memudaratkan la, tidak. Memberi manfaat juga la, tidak. Hajar Aswad baik seperti sekali, apalagi batu-batu yang lain. Masa melebihi Hajar Aswad? La tadur wa la tanfa. Betul-betul Umar bin Khattab dalam hal ini tashihul akidah, membersihkan akidah. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semakin jelas apa dorongan, apa alasan Umar mencium Hajar Aswad. Bukan karena punya keyakinan memadaratkan, memberi manfaat, bukan. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW yuqabiluka, menciummu, ma qabaltuka, aku pun tidak akan menciummu. Kalau tidak melihat Nabi menciummu, tidak akan aku juga. Kenapa mencium? Karena melihat Nabi mencium, sunnah beliau. Kadang-kadang walaupun tidak dimengerti, dipahami oleh akal, tetap kalau jelas sunnah diikuti oleh para sahabat. Jadi karena taat aturan mencium Hajar Aswad, bukan karena punya keyakinan Hajar Aswad ini
bisa ini, bisa itu, dan lain-lain. Anak sekolah lagi main, lagi jajan, lalu bel masuk kelas, dibunyikan. Apa yang dilakukan anak-anak? Masuk langsung. Karena apa masuk? Karena kekuatan di bel, kan? Karena apa? Aturan. Luar biasa, ini bel punya kekuatan apa? Bukan begitu. Aturan. Menuju raos-raos membang, peluit panjang ditiup, berhenti yang sepak bola. Kenapa berhenti? Karena kekuatan di peluit, wasit. Aturan sepak bola begitu. Kalau peluit panjang ditiup berarti waktu habis. Bukan ada kekuatan luar biasa. Jadi wasit. Kayak misalnya gimana? Menuju membagai, kadang-kadang lalu ini bukan karena kekuatan pada peluit, itu aturan. Harus dibedakan. Jadi karena mengikuti sunnah lah Umar mencium Hajar Aswad itu. Aku tahu engkau sekedar batu, tidak lebih dari batu. Memudaratkanlah tidak bisa, memberi manfaat juga lah. Tapi karena melihat Nabi mencium. Inilah perwakilan dari ratusan, bisa jadi ribuan hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Bukan hanya 13. Kalau digali lagi, dikaji lagi pasti banyak. Imam Asy-Syatibi menulis buku Al-I'tisam. Awal sampai akhir isinya tentang apa? Berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari membuat judul dalam Sahihnya Kitab I'tisam bil Kitab was Sunnah. Hadisnya banyak juga. Nah, itu ia mau 12. Ya, pengen milihan mewakili yang jumlahnya banyak tersebut. Dan ini merupakan makmur bih, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul kepada kita. Quran dan Sunnah, kapanpun, dimanapun, situasi bagaimanapun, kita diperintah untuk berpegang teguh kepada keduanya. Saya ingat perkataan Imam At-Tustari. Kata beliau suatu saat, orang yang berpegang kepada sunnah itu ahanu, adallu, dianggap hina, direndahkan, rendah, hina, dinilai oleh orang suatu saat. Tapi kata Nabi, tuba, alangkah bahagia. Mending dipenden saya ke Nabi, kata Nabi, kubatur. Sahur Nabi saya, sahur batur, awan. Mending ke Nabi, mending kubatur, dipenden saya, kurang. Ya tergantung kualitas keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi keimanan yang menjawab. Narasi-narasi tidak begitu berpengaruh, tapi kualitas imanlah yang menjawab. Itulah kiranya pertemuan pada bulan ini. Mudah-mudahan sesuai harapan-harapan yang disampaikan pembawa acara, harapan-harapan yang menjadi pendorong kita berangkat ke majelis ini, kita mendapatkan pahala, dapat tambahan ilmu untuk kita praktekkan menurut kemampuan yang kita miliki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan kepada kita semua untuk selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak. Mudah-mudahan mungkin ada yang ditanyakan kepada Ibu. Sepertinya nggak ada. Kita akhiri dengan doa Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.